Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita masih berkumpul di Aula Desa Lawngsari ini dalam rangka konsultasi publik tentang AMDAL. Yang saya hormati, kemudian salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan telah kita mendapat cabangnya di rumah sahabat ya Allah. Yang saya hormati Ibu Kadis Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Yang saya hormati Bapak Camat Kecamatan Tanjung Morawang. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Lawngsari. Yang saya hormati konsultan dari PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial. Yang saya hormati para perangkat desa Lawngsari dan Sebuah dan para undangan sekalian. Pada pagi hari ini acara kita adalah konsultasi publik tentang AMDAL rencana pembangunan kawasan residensial yang berada di Jalan Sultan Serdang, Desa Lawngsari, Kecamatan Tanjung Morawang, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara oleh PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial. Acara selanjutnya yaitu arahan dan bimbingan dari Bapak Camat Kecamatan Tanjung Morawang sekaligus membuka acara konsultasi publik pada pagi hari ini. Kepada Bapak kami persilakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kepada kita sekalian. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ibu Insinyur Artini Marpaun, beserta seluruh staf yang hadir, Bapak Kepala Desa dan seluruh perangkat desanya, konsultan dari Deli Megapolitan, dan di sini ada juga aparat desa dari Deli Sebuah. Sebenarnya nanti kita akan bikin di sana lagi karena konsultasi publik ini harus yang benar-benar tahu masyarakat yang di sekitar dan cara pembangunannya. Dan yang saya muliakan, saya hormati Bapak dan Ibu tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir dalam acara konsultasi publik dalam rangka pengusulan AMDAL rencana pembangunan Presiden PT Deli Megapolitan yang lokasinya di persisnya di pinggir Jalan Sultan Serdang menuju bandara. Kalau kita lihat di sana ada Desa Deli Sebuah, di belakangnya kemarin Desa Bangunsari dan Bangunsari Baru, sehingga dipandang perlu kita sebagai pemerintah memfasilitasi konsultasi publik tentang rencana pembangunan residence PT Deli Megapolitan. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, bahwa rencana pembangunan dari residence PT Deli Megapolitan ini sudah memakan waktu beberapa bulan yang lalu, ya. Bahkan kita beberapa bulan yang lalu telah melihat bahwa ada pembebasan tanah, karena tanah tersebut tadinya adalah tanah dari
aset PT PN 2 Tanjung Rawa yang diperuntukkan untuk pembangunan PT Deli Megapolitan, sehingga ada orang-orang yang di atasnya perlu dimusyawarahkan, dan ini sudah bermusyawarah, ada pembebasan, namun masih ada hal-hal ya, yang sampai saat ini ada beberapa warga atau kelompok masyarakat yang mengklaim bahwa itu masih tanah miliknya. Salah satunya ada pengaduan ke DPR di Serdang baru-baru ini, dan sudah rapat RDP, rapat dengar pendapat. Ada Oka Hendri selaku kuasa hukum dari masyarakat mengatakan itu tanah kepunyaan adat Melayu ya. Dan pada waktu itu DPR mengatakan bahwa tunggu sampai dengan keputusan yang inkrah, karena sekarang lagi diajukan banding ke pengadilan tinggi ya, pengadilan tinggi. Namun kami sebagai pemerintah melihat bahwa lokasi tersebut sekarang kosong, rata 300 hektar dan sudah dipakai, nampaknya aman ya. Nah, tapi walaupun demikian secara tuntutan masih dituntut di pengadilan tingkat pengadilan tinggi atau kasus perdata di pengadilan tinggi. Namun demikian tentu kita juga harus tahu apa sih sebenarnya dampaknya nanti kalau dibangun residen di sana, dibangun kawasan Deli Megapolitan. Dampaknya apa sebenarnya terhadap masyarakat? Berdampak negatif atau positif? Ya, nanti kita dengar dari konsultan, dari ibu dinas lingkungan hidup kita dengar. Makanya pada hari ini kita terbuka aja, dari konsultan, dari dinas lingkungan hidup, masyarakat supaya mendengar apa sih kira-kira dampak positifnya ini. Kalau negatif, bagaimana penanganannya sehingga masyarakat tidak sengsara akibat pembangunan Deli Megapolitan tersebut. Seterusnya barangkali secara teknis nanti akan disampaikan oleh konsultan. Masyarakat ada isian yang harus isi Pak, di situ akan jadi bahan pertimbangan tim nanti dalam keputusan amdal di dinas lingkungan hidup. Selanjutnya acara ini kami serahkan kepada dari konsultan atau dinas lingkungan hidup. Namun yang saya utarakan tadi adalah kronologi bagaimana pembebasan tanah, bagaimana tuntutan, itu harus kita pahami, itu harus kita ketahui ya. Walaupun nanti pada akhirnya tentu keputusan pemerintah, keputusan negara itu harus kita patuhi. Itu kira-kira untuk sementara. Selanjutnya tentu dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, maka rapat konsultasi publik pada pagi ini saya nyatakan dibuka secara resmi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas perkenan Tuhan pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti konsultasi publik rencana pembangunan kawasan residensial. Ada perumahan, ada ruko dan lain-lain yang hidup di desa Sari dan desa Darusbulu, Jalan Sultan Serdang, Selatan Tanjung Rawa, oleh PT Deli Megapolitan kawasan residensial. Bapak Ibu
dokumen AMDAL ini dapat diteruskan atau dilakukan oleh pihak pemangkasan setelah terbitnya sekarang namanya KRK ya, kalau dulu namanya diperuntukkan. Jadi sudah keluar diperuntukkannya KRK dari pemerintah Kabupaten Deli Serdang, lalu boleh dilanjutkan dengan penyusunan AMDAL. Sudah dikaji oleh Pemkab Deli Serdang bahwa lokasi itu memang boleh dibangun perumahan residensial seperti di Lapaya. Jadi tahapan berikutnya itu penyusunan dokumen AMDAL-nya. Dokumen AMDAL itu Pak ada beberapa tahapan. Yang pertama kemarin sudah dilakukan pengumuman orang, dilanjutkan konsultasi publik. Setelah selesai nanti Bapak Ibu sekalian wajib memiliki persetujuan terhadap acuan. Nanti akan dirapatkan lagi di kantor Pemkab melalui Komisi Penilai AMDAL Kabupaten Deli Serdang. Baru nanti Pak terakhir penyusunan AMDAL RKRMPL. Di sana juga nanti akan ada keterlibatan masyarakat. Kalau keterangan acuan tadi hanya diminta saja, tidak ikut masyarakat dan pihak kecamatan. Tapi di pembahasan akhir AMDAL RKRMPL nanti wajib ikut perangkat dan masyarakat mewakili. Untuk kita mengadakan sidang komisi penilai AMDAL lagi di Kabupaten Deli Serdang. Jadi tahapannya banyak dan lama Pak. Kami berterima kasih untuk kehadiran kita semua yang ada di sini. Mari kita memberikan masukan sebanyak-banyaknya untuk kesempurnaan dari dokumen yang akan disusun nanti. Kalau ada di sana kuesioner kita istilah supaya nanti pihak konsultan ini dapat melakukan pengkajian. Konsultan nanti akan meneliti dulu apakah dalam pembangunan ini tidak besar dampak negatifnya. Justru kalau ada dampak negatifnya wajib ditingkatkan supaya dia tidak negatif. Kalau dia memang positif, membangun daerah itu menjadi lebih maju, itu dampak itu bukan nanti kita pertahankan ataupun kita tingkatkan. Tapi kalau ada dampak negatif, nanti akan dikaji oleh konsultan ini bagaimana meningkatkannya supaya semuanya baik-baik saja. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti mungkin pihak BPD ini akan menjelaskan lebih sedikit siapa dan bagaimana sebenarnya BPD Metropolitan Kawasan Presidensial ini. Nanti daripada saya menangkan lebih bagus pihak pengawasannya, pengusahanya yang menjelaskan apa-apa yang menjadi bagian dari perusahaan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita pada pagi dan siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Pagi Bu. Lalu saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya hormati Ibu Kepala Dinas dari Kami di luar ini, Bapak Camat dari Murawa, Bapak Marianto, dan Bapak Kepala Desa Rintai yang telah memfasilitasi kami hari ini untuk sosialisasi AMDAL perumahan Citraland Tanjung Morawa yang lokasinya di Jalan Sultan Sedang atau di Jalan Batang Buis. Jujur Bapak Ibu, kita ini sebenarnya di antara dua desa mungkin ya Bapak, antara desa Bangunsari dan desa Dalus Hulu. Cuman memang secara signifikan itu kita baca di desa Bangunsari, namun di peruntukan itu ada yang tulis juga desa Dalus Hulu. Dalam hal ini mungkin nanti kita coba diskusi dengan Bapak sama juga mengenainya. Yang saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa kita ini adalah saya tidak mewakili Citraland Tanjung Morawa, PT Deli Metropolitan. Iya, dari PT Deli Metropolitan Residensial, di mana kita ini
salah satunya adalah proyek Delhi Megapolitan, yang mana itu ada sekitar 80.000 hektar. Salah satunya adalah tanah yang ada di depan jalan Sultan Senani. Adapun tanah ini itu kita akan develop sekitar 300,55 hektar, di mana di dalamnya nanti ada kawasan hijau sekitar 50% itu kawasan hijau, dan di dalamnya nanti ada rumah, dan fasilitas-fasilitas hunian seperti lapangan bermain, lapangan olahraga, taman, lalu ada juga mungkin fasilitas mall, kawasan bisnis. Nah, dalam hal ini saya ingin menyampaikan itu melalui konsultan kami, konsultan AMDAL kami, Bu Mega, di mana nanti akan dipaparkan oleh beliau apa-apa saja yang ada di dalamnya dan apa rencana yang akan kita lakukan di GTD Megapolitan kawasan residensial ini nantinya. Untuk gambaran awal bahwa nantinya di sana akan ada terdapat sekitar 9.748 unit hunian, yang mana memang kita harapkan kehadiran kami di sana itu bisa meningkatkan perekonomian warga, meningkatkan pendapatan, juga bisa menyerap tenaga kerja, itu yang paling penting ya Bu ya. Jadi tenaga kerja kita itu sama seperti yang kita lakukan di perumahan-perumahan yang lainnya, contohnya di Lampenia, bahwa kita itu menyerap banyak sekali tenaga kerja lokal yang memang bisa meningkatkan pendapatan juga. Pendapatan ini juga selain pendapatan kita juga pendapatan Pemda dalam sisi retribusi. Demikian mudah-mudahan proyek ini bisa mendapat dukungan dari Bapak Ibu sekalian yang diharapkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya Bapak Ibu untuk presentasikan slide saya. Hanya butuh 5-10 menit. 1 jam juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Yang kami hormati Ibu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, Ibu Insinyur Asri Mataru. Yang kami hormati Bapak Ahmad Andi Merawat, Bapak Ahmad Yanto Irawadi. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Bangsa-Sari, Bapak Muhammad Rifai. Ada beberapa yang mengatakan bahwa tak kenal nama tak sayang ya Bapak Ibu. Betul. Nama saya Mega. Saya kebetulan dipercaya untuk menyusun dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, kegiatan rencana pembangunan kawasan residensial yang berada di Jalan Sultan Sedang, Desa Bangunsari, Kecamatan Tanjung Rawa, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, oleh PT Megapolitan Kawasan Residensial. Di mana luas lahan yang akan direncanakan dibangun itu adalah 300,66 hektar, dan total luas bangunan yang akan direncanakan dibangun adalah kurang lebih 706.722 meter persegi. Dokumen AMDAL, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kata dokumen AMDAL. Dokumen AMDAL, analisa mengenai dampak lingkungan, adalah dokumen hukum dan dokumen ilmiah. Maka ketika kami menyusun dokumen AMDAL, kami memakai aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia. Nah, sesuai dengan peraturan Permen LH 04 tahun 2021 tentang daftar usaha yang wajib AMDAL, wajib UKL UPL, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, dan SPPL, surat pernyataan pengelolaan lingkungan hidup, maka kegiatan kegiatan di atas lahan di atas 5 hektar dan atau luas bangunan di atas 10.000 meter persegi itu wajib AMDAL. Karena kebetulan PT Delhi Megapolitan luas bangunannya sudah
kegiatan ini adalah wajib AMDAL. Berikut ini adalah rincian dari rencana pembangunan rumah dan ruko yang akan dibangun oleh PT Megapolitan. Yang pertama adalah ada sekitar luas total luas bangunan 564.722 meter persegi untuk bangunan rumah dan ruko dengan tipe 9 kali 20, 8 kali 17, 7 kali 15, 6 kali 15, 6 kali 12, 6 kali 11. Ada ruko 1, ruko 2, di mana total unit akan dibangun seperti rincian berikut ini. Direncanakan ke depannya ada sarana dan fasilitas yang akan dibangun, seperti ada mall, ada fasilitas house, kemudian ada fasilitas bisnis dan sebagainya. Dengan total luas bangunan keseluruhan adalah 706.722 meter persegi. Ya siapa? Mobilnya Pak? Udah, baik, saya ke sini ya Bapak. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru pertama sekali mendengar istilah AMDAL. Kalau boleh tahu yang baru pertama sekali mendengar istilah AMDAL, Bapak Ibu? Ya. Udah tahu semua ya? Oh, belum tahu semua. Oke, baik. Kalau saya kecepatan menyebutkan bahasa AMDAL atau bahasa hukumnya, silakan diberapa aja Bapak Ibu ya. Bapak kita diskusi. Nanti habis acara ini saya mohon saran tanggapan Bapak Ibu untuk menemukan di dalam dokumen AMDAL-nya nanti. Ya, jadi kalau kurang jelas silakan interap Bapak. AMDAL adalah analisis mengenai dampak lingkungan. AMDAL adalah kajian mengenai dampak penting. Dampak penting itu di dalam dokumen AMDAL ada 7 kriteria. Yang pertama adalah luas manusia yang terkena dampak, intensitas dampak berlangsung, luas persebaran dampak, sifat kumulatif dampak, berbalik tidak berbaliknya dampak, dan sebagainya. Ada 7. Nah itu yang 7 dampak penting tadi itu akan kami kaji di dalam dokumen AMDAL nanti. Kemudian AMDAL merupakan proses pengajian dampak lingkungan. Ya, kemudian tujuan AMDAL adalah untuk meminimalkan dampak negatif yang terjadi dan meningkatkan dampak positif yang akan diakibatkan dari rencana pembangunan DKI Megapolitan. Seperti sudah disebutkan di atas sebelumnya, bahwa dokumen AMDAL adalah dokumen hukum dan dokumen ilmiah. Karena di dokumen hukum, maka ada tata cara penyusunan dokumen AMDAL yang diatur di dalam peraturan di negara kita Indonesia. Yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kemudian ada Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian ada PP 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian ada Permen LH 04 2021 tentang daftar usaha wajib AMDAL, daftar usaha yang wajib UKLPL dan SPPN. Kemudian ada PP 05 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko. Oke, manfaat AMDAL adalah pertama, bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah, membantu proses pengambilan keputusan layak atau tidak layaknya rencana usaha, kemudian memberikan masukan dalam penyusunan DED, detail engineering design, kemudian memberikan masukan dalam penyusunan perencanaan pengelolaan dan pemanfaatan lingkungan. Kemudian siapa saja pemangku kepentingan di dalam penyusunan dokumen AMDAL? Ada pemerintah, ada pengusaha, dan ada masyarakat. Aspek
yang dikaji dalam dokumen AMDAL ada 6 aspek. Yang pertama adalah aspek fisik kimia, aspek biologi, aspek kesehatan masyarakat, aspek sosial ekonomi, dan aspek sosial budaya. Nah, aspek fisik kimia yang kami kaji adalah masalah kualitas udara, masalah emisi, kemudian kualitas air permukaan, kemudian ada getaran. Untuk sosial ekonomi mungkin ada persepsi masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, sikap dan persepsi masyarakat. Nah, untuk aspek sosial, untuk aspek biologi itu ada flora, fauna, biota air. Aspek kesehatan masyarakat yang kami teliti adalah prevalensi penyakit, kemudian status gizi dan lain sebagainya. Berikut ini adalah bagian akhir dari proses penyusunan AMDAL. Mungkin Bapak Ibu bertanya nih, kenapa masyarakat dilibatkan di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL? Sementara kata AMDAL saja itu baru kita dengar pertama sekali ya Bapak Ibu ya. Baru ini, apa sih temuan di dalam dokumen AMDAL? Kenapa kita harus dilibatkan? Karena sesuai aturan kita bahwa masyarakat turut dilibatkan di dalam proses penyusunan dokumen AMDAL. Dilibatkannya di mana? Di dalam hal pengumuman dan konsultasi publik. Kalau Bapak lihat di pengumuman koran itu ada waktu di masyarakat untuk menyampaikan saran tanggapan selama kurang lebih 10 hari dari sejak pengumuman koran yang sudah kami sampaikan. Nah, setelah ini 10 hari ini baru kita menyusun kerangka acuan. Kerangka acuan baru kita menyusun AMDAL RKRPR. Di dalam lama waktu penyusunan kerangka acuan ke penyusunan AMDAL RKRPR adalah maksimum 30 hari. Oke? Nah, setelah itu dokumen AMDAL RKRPR akan dievaluasi. Pada saat rapat komisi nanti ada Bapak Ibu yang mewakili Bapak Ibu yang ada di ruangan ini untuk memberikan saran tanggapan. Nanti setelah acara ini ada minimum 2 orang dari masyarakat untuk dapat menyampaikan saran tanggapan pada saat sidang komisi. Nah, setelah dokumen AMDAL kita sidangkan dan layak secara lingkungan, maka surat keputusan kelayakan lingkungan itu disetujui dan diterbitkan oleh Bupati Deli Serdang. Dalam hal ini dibuat oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang. Oke, ini yang saya sebutkan tadi bahwa pengumuman koran dan konsultasi publik itu 10 hari. Kami harapkan ada saran tanggapan dan Bapak Ibu yang disertakan ke alamat berikut. Lanjut. Ini ada alamat di mana saran tanggapan Bapak Ibu Bapak bisa ajukan, yaitu ke alamat Bupati Deli Serdang, ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Deli Serdang, ke pembahasan kegiatan. Dan pengumuman baru sudah kami tayangkan di koran Tribun pada hari Sabtu kemarin, 2 Juli 2022. Balik sebelumnya kan. Mungkin Bapak Ibu bertanya nih, kenapa cuma masyarakat yang di Bangunsari saja yang diundang? Sementara banyak masyarakat yang berada di Kecamatan Tanjung Rawon. Kenapa cuma Bangunsari saja? Karena di dalam penyusunan dokumen AMDAL yang turut dilibatkan di dalam konsultasi publik adalah masyarakat yang terlibat langsung, yang berdampak langsung terhadap rencana kegiatan. Nah, masyarakat yang berdampak langsung itu juga ada 3 kategori. Yang pertama adalah masyarakat yang memang betul-betul berada di desa Bangunsari. Itu yang pertama. Yang kedua adalah masyarakat yang memang punya perhatian khusus kepada rencana kegiatan. Yang ketiga adalah LSM. Tapi tidak semua LSM dilibatkan di dalam hal memberikan saran tanggapan ataupun yang dilakukan dalam acara konsultasi publik. LSM yang dimaksud adalah LSM yang memang punya perhatian terhadap desa ini dan kegiatan ini. Jadi ada 3 kriteria masyarakat yang terkena
terkena dampak langsung. Jadi tidak semua desa, mungkin ada desa yang lainnya ada di Tanjung Rawan yang diundang itu adalah cuma desa Bangun Sari. Ini yang saya sebutkan tadi bahwa saran tanggapan pendapat Bapak Ibu dapat disertakan di alamat berdasarkan pemaparan yang sudah kami sebutkan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Lembaga-lembaga yang dapat menyertakan yang mewakili kita untuk memberikan saran tanggapan, mungkin ada Bapak Ibu yang tidak masih memahami bahasa Indonesia yang baik dan benar, atau mungkin agak canggung menyampaikan saran tanggapan, bisa melalui pemerintah daerah, perguruan tinggi ataupun ASN. Nah, dalam hal penyusunan dokumen AMDAL, jadi tidak semua orang bisa menyusun dokumen AMDAL karena kriterianya di dalam aturan hukum kita bahwa yang menyusun dokumen AMDAL adalah yang sudah punya sertifikat di dalam hal penyusunan dokumen AMDAL, minimum 1 ketua dan 2 anggota. Kebetulan di kantor kita itu ada 5 yang punya sertifikat, 2 ketua dan 3 anggota. Lanjutnya. Demikian paparan singkat kami. Kami mohon saran tanggapan Bapak Ibu atas rencana kegiatan. Nanti mungkin akan dipandu oleh Bapak Kepala Dinas. Terima kasih. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kami kembali ke